Shalom saudara, apakah Anda termasuk orang yang gampang panik ketika menghadapi masalah? Jika iya, silakan tonton video ini sampai selesai. Saudara, saya membayangkan Daud dan pengikutnya ketika kembali di daerah Siklak, di mana istri dan anak-anak mereka tinggal dan menetap di sana. Mereka mendapati bahwa tempat itu sudah amburadul, hancur, harta benda sudah dijarah oleh musuh, dan terlebih lagi bahwa istri dan anak-anak mereka juga menjadi tawanan musuh. Saya yakin satu hal atau reaksi yang pertama muncul dari Daud dan pengikutnya adalah panik. Dan karena paniknya, Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 30 bahwa mereka menangis sampai tidak kuat lagi. Menghadapi masalah yang tiba-tiba, yang tidak pernah dibayangkan dan menjadi panik, itu wajar dan manusiawi. Namun, akan menjadi tidak wajar ketika kepanikan itu terus berlangsung dan dibiarkan menguasai hidup kita. Karena kepanikan itu tidak menyelesaikan masalah. Dalam bagian ini kita melihat ada perbedaan Daud dengan pengikutnya ketika menghadapi masalah, ketika mereka panik. Para pengikutnya bukan hanya menangis sampai tidak kuat lagi, tetapi karena kepanikannya, akhirnya mereka mulai mencari siapa yang menjadi penyebab masalah dan siapa yang perlu disalahkan. Dalam hal ini, Daud disalahkan, dan hampir saja mereka melempari Daud dengan batu. Akan sangat mudah kalau kita dalam keadaan panik, maka kita mencari siapa penyebab masalah, bukan menyelesaikan masalah. Kita mencari kira-kira apa yang menjadi penyebab masalah, bukan menyelesaikan masalah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan pengikut Daud. Sebenarnya Daud juga bisa melakukan yang sama, bahkan dia bisa membela diri dan mengatakan kepada pengikutnya bahwa keluarganya pun ditawan, harta bendanya pun diambil oleh orang Amalek. Namun Daud tidak melakukan pembelaan diri. Daud juga tidak seperti pengikut-pengikutnya yang mencoba menyalahkan yang lain akibat peristiwa ini. Alkitab mencatat dengan jelas, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya di tengah-tengah kepanikan itu, Daud berusaha untuk tetap melihat kepada Tuhan, meyakini dan tetap percaya akan pertolongan, perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan. Hal itu ditunjukkan dengan cara bagaimana Daud kemudian mengambil sikap, dia berhenti menangis, berhenti menyalahkan seperti para pengikutnya, dan Daud akhirnya bertanya kepada Tuhan. Artinya ada komunikasi, ada hubungan Daud dengan Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, ini hanya bukan mengindikasikan bahwa Daud memiliki hubungan dengan Tuhan, tetapi lebih daripada itu, ketika dalam keputusasaan, ketika dalam kebimbangan, dan ketika dalam kepanikan itu, Daud sadar bahwa ada pribadi yang tahu jalan keluarnya. Itulah Tuhan Allah yang dia sembah. Sehingga Alkitab mencatat, Daud kemudian bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, ini yang seringkali kita sepelekan dan seringkali hilang di dalam kehidupan kita, karena kepanikan lebih menguasai hidup kita daripada iman kita kuatkan dan kemudian mulai bertanya kepada Tuhan. Di balik tindakan dia bertanya kepada Tuhan, karena Daud yakin Tuhan Allah yang dia sembah
memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang sedang menimbulkan kepanikan bagi Daud dan pengikutnya. Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Apakah dikejar ataukah bagaimana? Dan lebih daripada itu, setelah dia menemukan jawaban dari Tuhan, Daud mengajak orang-orang yang sedang panik ini untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Sehingga tidak fokus kepada siapa yang menjadi penyebab masalah, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah. Saudara, dua hal penting yang kita belajar. Yang pertama adalah di dalam kepanikan, kita harus kembali menguatkan iman kita. Karena kita yakin, walaupun kita tidak tahu jalan keluarnya, tapi Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus tahu jalan keluarnya. Karena itu sikap yang perlu ditiru dalam hidup kita. Ketika kita panik, selesai kita menangis, maka kita tidak melanjutkan untuk mencari siapa yang menyebabkan masalah ini, tapi menyelesaikan masalah dengan langkah pertama, bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan bukan hanya karena kita memiliki Tuhan, tetapi lebih daripada itu, karena kita tahu Tuhan di dalam keadaan masalah yang bagaimanapun, Dia tahu dan Dia tidak kehilangan kuasa dan cara untuk menyelesaikan masalah hidup saudara dan saya. Dan yang kedua, saudara, mari kita saling merangkul sebagaimana Daud. Daud tidak sakit hati karena dia ingin dibunuh, dilempari batu oleh para pengikutnya. Tapi Daud bersama-sama merangkul mereka untuk menyelesaikan masalah. Walaupun kalau kita perhatikan dalam 1 Samuel 30, ada sebagian dari mereka yang terlalu lelah dan tidak melanjutkan. Tetapi Daud tidak berhenti, karena sesudah bertanya kepada Tuhan, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan apa yang Tuhan jawab. Dan itulah yang menyelesaikan masalah. Saudara, masalah tidak akan habis kalau kita mencari siapa yang salah. Tapi masalah akan selesai. Yang pertama, jika kita menguatkan dengan bertanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, bukan hanya bertanya. Ketika kita tahu jawaban Tuhan, mari jangan pikir, aduh bisa atau enggak, aduh sulit atau enggak. Tapi tanamkan hati kita, lakukan. Itulah jalan keluar yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan kepanikan Anda dan saya, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi. Karena itu, ketika Anda panik, itu manusiawi, itu biasa, itu normal. Tetapi ketika Anda terus dalam kepanikan yang akhirnya menimbulkan dampak negatif, disitulah mulai ada masalah. Karena itu sebelum kepanikan itu terus menguasai hidup Anda, mari datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan mulai melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kiranya ini menyelesaikan setiap pergumulan masalah yang saudara dan saya hadapi. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Amin.